Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clara Marcelia Fernandrian dengan NIM 2024 081053. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah analisis proses bisnis dan proyek pengembangan perangkat lunak untuk laporan progres fase UTS saya dan teman-teman saya. Di sini kami memiliki judul proyeknya adalah analisis proses bisnis dan perencanaan sistem informasi operasional pada warung grosir. Oke, next di pembahasan di sini kita memiliki 7 poin utama yaitu ada di latar belakang, kemudian bagian alir hasil analisis, elisitasi tahap 1 sampai 3, elisitasi tahap final, dan diagram use case dan spesifikasi use case. Langsung saja kita ke latar belakangnya. Eh, di sini proyek ini berfokus untuk warung grosir karena kita lihat kondisi sekarang biasa di warung grosir itu biasanya operasionalnya masih manual, mulai dari pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang sampai ke proses pemesanan ke suppliernya. Biasanya itu masih pakai buku atau ingatan aja. Nah, kondisi ini tentunya nimbulin beberapa masalah, yaitu pertama sering terjadi ketidaksesuaian stok barang, kemudian rawan kesalahan atau human error, dan yang ketiga ada riwayat pembelian supplier sulit dilacak. Yang keempat ada rekapitulasi penjualan dan keuangan jadi tidak akurat karena data yang masuk itu tidak konsisten, yaitu karena sesuai ingatan dan manual aja. Kemudian dari masalah-masalah ini kami melihat ada kebutuhan untuk merancang sebuah sistem informasi operasional untuk membantu warung grosir bekerja lebih efisien dan terstruktur. Kemudian kita masuk ke bagian alirnya atau flowchart. Kami bentuknya dalam sebuah diagram swimlane. Di sini kita menggambarkan alur proses bisnis yang terjadi di warung grosir saat ini, yaitu ada 4 aktor utama, ada karyawan, owner, supplier, dan pembeli. Karena secara garis besar alurnya dimulai dari karyawan membuka toko, kemudian mengecek stok barang. Kalau udah habis biasanya karyawan itu mencatat dan melapor ke owner. Kemudian owner menghubungi supplier bisa lewat telepon atau WhatsApp untuk pemesanan barangnya. Setelah itu barang datang, karyawan menerima dan memeriksa kondisi barang yang telah dipesan, kemudian menyimpan kerak atau gudang tergantung besarnya dari warung grosir tersebut. Kemudian di sisi penjualnya, pembeli itu biasa datang ke warung terus dilayani sama karyawannya, terus menghitung harga total yang masuk, kemudian pembeli bayar dan karyawan mencatat transaksi di buku. Bahkan ada yang tidak dicatat, eh, ya dilakukan sehari-hari aja gitu loh. Kemudian di akhirnya owner menghitung total penjualan yang masuk pada hari itu, terus dicocokin sama barang yang keluar, eh, dan karyawan juga ngecek stok lagi, kemudian menutup toko. Bagian alir ini kita bisa lihat dengan jelas, semua prosesnya tuh biasa dilakuin masih secara manual atau terpisah-pisah. Kemudian next di hasil analisis, di sini kita sudah ngelakuin analisis saya dan teman-teman, yaitu kita menemukan 7 permasalahan utama. Pertama ada di kebutuhan digitalisasi proses operasional, karena biasanya semua masih manual, jadi resiko kesalahan pencatatan atau kehilangan data tuh biasanya sangat tinggi. Kedua, dikurangnya integrasi antar prosesnya, kayak pengecekan stok, pencatatan transaksi, pemesanan barang, semuanya yang dilakukan dalam warung grosis ini tuh biasanya manual dan tidak terstruktur. Jadi tidak bisa dikondisikan. Kemudian yang ketiga ada pengelolaan stok yang tidak akurat karena pencatatannya tuh biasanya tidak real time. Jadi sering terjadi selisih antara stok dan kondisi lapangan bahkan keuangannya. Yang keempat itu pencatatan transaksi yang tidak konsisten. Itu balik lagi ke eh, karena semuanya manual jadi tidak lengkap dan analisis keuangannya itu biasanya sulit dicatat gitu. Kelima itu biasa resiko kesalahan dalam perhitungan. Harganya walaupun pakai kalkulator kadang suka salah input atau salah dihasilkan karena kan tidak ada sistem yang benar-benar bisa mengecek itu secara benar atau tidak benar. Kemudian di laporan operasionalnya itu kurang akurat, memakan waktu, jadi hasilnya tuh eh, tidak sepenuhnya benar gitu. Yang ketujuh itu pemesanan barang yang tidak terdokumentasi karena pemesanan ke supplier biasa lewat WA tanpa pencatatan, riwayatnya juga sulit dilacak, dan biasa terjadi salah pesan. Nah, 7 temuan ini yang memfokuskan saya dan teman saya untuk merancang sistem informasi yang akan kami kembangkan. Nah, ini masuk ke elisitasi, di mana ada pertama di tahap 1 dan 2.
Biasanya ini tuh untuk ngebangun atau mengidentifikasi kebutuhan sistem sampai ke tahap final nanti. Yang pertama itu di elisitasi tahap pertama itu kita semua kebutuhan sistem berdasarkan dari user story yang dikumpulin. Ada 12 kebutuhan yang berhasil kami identifikasi dari fitur CRUD, kemudian pencatatan pembelian, pembuatan PO, penerimaan barang, pembaruan stok, kemudian lapor ke owner, akses portal, supplier, sampai ke login sistem. Kemudian di tahap yang kedua, setiap kebutuhan yang kami klasifikasikan tadi, kami masukkan ke dalam kategori MDL, yaitu ada mandatory atau wajib, desirable atau diinginkan, dan low priority atau prioritasnya rendah. Hasil sebagian besarnya itu masuk ke kelas M atau wajib, tapi ada dua kebutuhan aja terkait fitur supplier portal, yaitu terima PO dan konfirmasi pengiriman yang masuk ke kategori D atau desirable atau hanya diinginkan. Kemudian ini ada di elisitasi tahap yang ketiga. Di sini kami mengevaluasi semua kebutuhan mendetail menggunakan tiga dimensi penilaian, ada TOE atau Technical, Operational, dan Ekonomi. Masing-masingnya ada tingkatan high, medium, dan low. Dari hasil keseluruhan, semuanya dari Technical, Operational, dan Ekonomi itu masuk ke tingkat yang high karena secara teknis bisa diimplementasikan secara operasional untuk sangat dibutuhkan dan secara ekonomi juga layak dikembangkan. Kemudian satu-satunya pengecualian itu ada di fitur loginnya, karena dari sisi ekonomi dinilai low karena tidak menghasilkan nilai bisnis, namun tetap masuk karena secara teknis dan operasional sangat penting untuk keamanan sistem dari si warung grosir tersebut. Kemudian ada di elisitasi tahap final, ada 10 fitur utama akhirnya yang masuk ke dalam sistem, yaitu dari login sistem, mengelola data, mengelola pembelian barang, mengelola PO, pengelolaan penerimaan barang, laporan data barang, laporan pembelian, laporan penerimaan barang, terima PO, ada portal supplier sendiri dan konfirmasi pengiriman portal supplier sendiri. Ini fitur yang menjadi pengembangan sistem karena dari semua 10 fitur utamanya itu memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian ada di diagram use case di sini juga memiliki tiga aktor, ada karyawan, owner, sama supplier. Di sini karyawan kayak punya fitur login, ngelola data barang, semua kegiatan yang berkesinambungan sama karyawan. Kemudian owner juga memiliki tiga akses login, itu semua pada pelaporan data barang, pembelian, dan penerimaan barang. Kemudian di supplier, use case-nya khusus lewat portal aja, yaitu terima dan konfirmasi pengiriman. Di relasi ini juga ada extend dan include-nya, karena kalau di include itu fitur konfirmasi pengiriman barang baru bisa dipakai setelah konfirmasi dari si supplier itu sendiri. Kemudian di spesifikasi use case, ini ada use case loginnya, ada di namanya, terus aktor, trigger, precondition, postcondition, sukses skenario, dan alternative flow. Jadi ada utamanya, semua ada di use case loginnya, mengelola data semua yang ada di diagram use case tadi kita masukkan ke spesifikasi ini. Kayak misalkan kalau datanya nggak lengkap, sistem karyawan dilengkapi. Kemudian eh, ada juga di mengelola data pembeliannya juga, mengelola data PO-nya, sistem aktor yang melakukan apa, sistemnya akan melakukan apa, semua dijelaskan di spesifikasi use case ini. Ini juga dan ini juga mengelola laporan data barang. Kemudian ada sampai di terakhir laporan pembelian dan laporan penerimaan barang. Yaitu dari semua fitur ini, owner bisa membuka laporan data barang, pembelian maupun penerimaan barang kapan aja dengan fitur-fitur berdasarkan periode dan aspek yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, ini akan aku taruh link YouTube untuk presentasinya. Kemudian itu aja presentasi progres fase UTS kami untuk mata kuliah APB dan P3L secara ringkas. Semoga dari semua tahapnya, dari elisitasi dari awal hingga akhir, eh, sesuai dengan yang terjadi saat ini. Itu saja presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.